Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Summa qala Allah Ta'ala aidan fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulamun murtahanun bi aqiqatihi ilal akhir hadis. Wa sadaqa Rasulun Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya membacakan dua surah dan dua ayat yang intinya adalah bahwa apabila kita mendapat nikmat, hendaklah kita bersyukur. Bedanya di surah Ad-Duha tadi itu ada wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi dalam bahasa Arab disebut dengan tahaddus bin ni'mah. Nah ini dua ini menunjukkan nikmat kepada sesama sebagai tanda syukur, itu disuruh. Nah, ada orang yang kedua menunjukkan nikmat kepada orang tanda pamer, itu dilarang. Ya, itu alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Orang beramal tapi pamer, itu tidak termasuk dalam kajian kita dan amalan kita hari ini. Yang masuk adalah bahwa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu dapat nikmat, tunjukkan, beritahukan, bagi. Kalau bahasa sekarang share. Sharing itu bisa dengan berita, bisa dengan informasi, bisa juga dengan rasa. Bisa dengan rasa ruhaniah. Pak Rudi selamat ya, udah dapat cucu, alhamdulillah. Ini yang pertama ini sepasang. Itu by saying, by speech dan ucapan. Bisa juga, Pak Rudi kemarin ketika syukuran, alhamdulillah kami menikmati hidangan, tak ada yang tak enak. Kami mau nanya kira-kira di mana yang paling enak itu pesanannya. Bisa juga itu. Jadi akhirnya menjadi promosi kepada orang-orang yang lain. Kenapa? Mungkin ada makanan yang kita ketemukan sangat lezat cita rasanya, tak tahu kita di mana dibikin. Bisa bagi catering itu juga promosi, dan untuk yang tuan rumah bisa jadi diskon ya, umpamanya begitu. Tuh di masa-masa akan datang ya. Karena kemarin saya baru mengikuti acara seperti ini, saya tanya, ini kok lengkap semua di mana? Oh, ada yang spesial nih Bu ya. Nah, saya ambil kartu namanya. Jadi dia syiar sekaligus adalah tahaddus bin ni'mah. Kalau yang pertama tadi ria, dan mungkin kesannya adalah bisa selain ria ya membanggakan diri, itu tidak baik. Lalu ayat yang kedua tadi saya baca surah Ibrahim ayat 7, ini sudah sering diungkapkan bahwa kalau kita pandai mensyukuri nikmat, insya Allah akan ditambah-tambah Allah nikmat itu. Ya, yang dapat nikmat sehat, insya Allah bertambah sehat. Yang sudah dapat nikmat ilmu, insya Allah bertambah ilmu. Yang sudah dapat nikmat istri, insya Allah bertambah solehah istrinya. Nah, Bapak jangan salah menyambung, nanti ibu di dalam tuh ngamuk di sama saya. Ya, yang sudah dapat istri, insya Allah bertambah solehah istrinya. Masalah jumlah tidak disebut. Ya, solehah satu, alhamdulillah. Apalagi kalau ada bapak yang nyambung. Apalagi anaknya pun solehah, ya, anaknya pun soleh, berarti cucu yang soleh dan solehah. Ini. Lalu saya bacakan tadi hadis dalam kitab hadis Bulughul Maram yang kami pelajari tahun 70-an bersama Pak Dr. Andus Haji Muhammad Yakub. Itu dulu ya Pak Anafi ya, dosen kita yang dari USU dia ya. Yakub Asibuan ya. Jadi kata dosen kami ini ketika membahas kitab Bulughul Maram itu, kullu ghulamun murtahanun bi aqiqati. Tiap-tiap anak yang lahir, cucu yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Maksudnya dia hendaklah ditebus dalam tanda petik, yaitu kita bersyukur atas kelahirannya dengan cara satu, memberikan nama. Ya, dia bilang kalau kita akikahkan anak cucu kita pada hari ke-7 persis tepat, dapat pahala maksimal, the best, mumtaz, excellence.
Itulah yang terbaik, bahasa Arabnya afdol. Tapi kalau diakikahkan lewat daripada hari yang ketujuh, sah, bagus, dan itu sangat dianjurkan. Bagaimana kalau diakikahkan ketika anak itu sudah besar? Karena ada juga orang tua baru mendapatkan ilmu tentang anak cucu, kalau tidak diakikahkan nanti di akhirat dia menuntut dan mengatakan kami lahir tidak diopeni, tidak disyukuri. Kalau gitu kami juga tidak mau mengaku ayah emak adalah orang tua kami. Sampai begitu makna syarah hadis itu. Lalu untuk yang demikian, orang tua yang kemudian baru mendapatkan pemahaman setelah anaknya besar, boleh bikin akikah? Boleh. Tapi tentu tidaklah pula lagi dicukur rambutnya. Udah SMP? Ya kalau mau boleh. Tidaklah pula lagi diayun seperti orang Melayu kan, diayun kan, dodoi si dodoi ya sayang. Macam mana pula mencarikan ayunan untuk anak SMP, Pak? Tapi kalau mau dia boleh-boleh saja. Karena kadangkala syariat ini boleh dilengkapi dengan adat. Apa itu? Ketika kita bersolawat, berdoa, memasukkan instrumen yang bersifat ubudiyah ke dalam qalbiyahnya, mungkin lewat lantunan suara. Bisa saja seperti orang Melayu, rincis-rincis dipilis, ditapungilah tawar. Bisa begitu. Bisa seperti yang tadi dilantunkan kalimah-kalimah indah berupa syair, puji-pujian. Silakan. Nah, ini adalah merupakan perintah Allah dan Rasul untuk melaksanakan acara yang macam ini. Apa itu? Akikah, tabarnama, potong rambut. Bahkan dilengkapi lagi dengan budaya. Nenek saya almarhumah Siti Zuleha itu katanya rambut yang dipotong itu nanti semuanya ditimbang, setarakan, konversikan dengan emas berapa berat, lalu harga emas seberat rambutnya itu infakkan, sedekahkan. Lalu ditanam rambutnya itu bersama, ini ilustrasi budayanya nih ya, kelapa yang nanti untuk tanda. Ini anak-anak saya ini saya bikin begitu, alhamdulillah. Artinya apa? Menghunjam ke bumi akarnya, keyakinan imannya. Menjulang ke langit daunnya, nanti namanya kesorot menjadi nama-nama yang baik. Nah itu, sampai begitu. Dipotong nanti kukunya pakai sembilu tebu, supaya apa saja yang dikerjakannya, apa saja yang dibikinnya manis, indah, dan cantik. Kata mahasiswa dulu ketika saya mengajar di IAIN awal-awal, saya kalau nulis di papan tulis, itu halus kasar, Pak. Pak Anapi yang tahu. Jadi Bu Yani kalau nulis tulisannya cantik katanya. Mungkin itulah doa nenekku dulu kan. Nah, dipotongnya kuku itu dengan sembilu tebu. Sehingga ada pengaruhnya ke sana secara semangat spiritual. Ya. Nah, sekarang kan sudah tak payah pula kita nulis-nulis lagi, ada pula screen kan, layar, tak payah pakai gitu. Tapi itulah makanya Bapak Ibu saya perhatikan sebagai dosen sekarang di UMSU, Associated Professor. Wah, tulisan anak-anak kita sekarang, Pak. Alhamdulillah tak terbaca. Nah, kalau gitu kan ada tulisan halus kasar. Kecuali dokter, itu dokter kalau tulis kan cek-cek ya udah. Tapi kalau tulis angka pasti jelas. Kalau sejuta tulis itu. Nah, tapi kalau resep dia cek-cek ya udah. Udah tahu itu orang apotek itu membacanya ya. Tapi dulu ada kepala SMA 5 Pak Zainuddin, itu tulisannya sangat cantik. Dia bilang sama saya, I write with my handwriting because my handwriting is very beautiful. Aku tulis pakai tulisan tangan. Nah, tulisan tangan sangat cantik. Itu salah satu hikmah daripada dipotong kukunya dengan sembilu tebu. Tapi untuk isyarat saja. Semua hal itu adalah budaya. Termasuk hari ini kita dikumpulkan oleh Pak Rudi dan Ibu serta keluarga adalah budaya. Kenapa? Karena insya Allah kita dengan begini silaturahmi. Udah lama saya nggak jumpa dengan Pak Mansur. Pak Mansur ya? Tapi alhamdulillah saya kalau jumpa tetap bertambah bilangnya, bertambah muda. Alhamdulillah. Ini kadang-kadang ketemu di Masjid Al-Musabbihin Setiabudi atau mungkin ada di sana kegiatan masyarakat. Kayak kemarin saya 40 hari Pak Wahab dari Munte, mungkin Bapak ada tapi saya di dalam ya. Dengan Pak Hanafi, ini sahabat saya di IAIN, udah lama nggak ketemu. Pak Lelan tadi saya cari-cari nomornya kan mau nanya nih apa, beringin berapa. Ya, ini kawan-kawan semua alhamdulillah. Kalau tak begini kadang-kadang tak sempat jumpa ya Pak apa ya. Ini udah lama tak jumpa. Ini silaturahmi yang ada kaitannya dengan Pak Rudi syukur nikmat. Nah, dalam kajian ilmu fiqih ada 5 nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. 1, nikmat kehidupan. Inilah yang sekarang kita sangat syukuri Bapak Ibu. Yang kedua, nikmat jiwa dan akal. Saya gabungkan jadi 1.
Kenapa? Hidup tanpa jiwa, ya itu juga tidak ada nikmatnya. Karena kata orang kan udah rusak akalnya, jadi macam mayat berjalan sajalah. Bahasa lainnya orgil. Nah kita alhamdulillah kita sehat, jiwa dan akal kita. Ini nikmat yang luar biasa. Karena Bapak dan Ibu, orang yang stres saja kadang-kadang butuh psikolog atau psikiater untuk diajak konsultasi. Kita alhamdulillah jumpa kawan udah happy, udah persoalan hilang lah itu kan. Besok ke kantor muncul lagi, hadapi lagi. Tapi ada masanya kita bisa refreshing, bisa tenang, bisa happy, bisa bahagia. Pak Rudi ini banyak yang dihadapinya di kantor. Apalagi sebagai dirut di PT Sumber Trimegah itu. Beliau tetap tersenyum, bahagia. Jadi kita syukuri kita memiliki kemampuan intelektual dan jiwa yang tabah menghadapi keadaan sekarang ini. Tidak sedikit Bapak dan Ibu di luar sana, orang diberi nikmat kehidupan tetapi mungkin tidak bisa menikmati kehidupan, stres terus tiap hari. Kita alhamdulillah, kita happy. Yang ketiga, nikmat keturunan keluarga. Inilah dia. Bisa anak, bisa menantu. Menantu dulu. Nah, anak, menantu, baru cucu. Nah, di rumah ini alhamdulillah. Anak Pak Rudi dan Ibu ini saya anggap keluarga saya. Saya datang ke sini silaturahmi. Ketika itu istri Ananda Randy sedang hamil. Ini ilmu untuk kita. Saya bilang, saya bantu doa ya. Satu, saya doakan mudah-mudahan lahirnya lancar, sehat, walafiat. Betul Pak Rudi ya? Terus saya tanya, apa yang diminta? Bersama-sama kita minta. Waktu itu diminta supaya laki-laki, karena sudah lahir perempuan. Allah beri. Saya cuman sebagai mediator, sama-sama kita doa. Tapi saya pesan sama Pak Rudi, sama Ibu dan Emak, termasuk Ananda ya, baca itu surah An-Nahl ayat 78. Supaya istri itu melahirkan nanti, ditambah Allah energi, kuat dia melahirkan, mudah-mudahan lancar tanpa sesar. Walaupun sesar itu gak ada masalah. Ya, kalau artis-artis demi untuk menjaga kecantikan dan keluasan badannya, dia lebih suka sesar. Apa itu surah An-Nahl 78 itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Allah lah yang mengeluarkan kamu, melahirkan kamu dari perut ibumu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dari perut ibu. La ta'lamuna syai'a. Anak itu tidak tahu apa-apa. Ya ada telinga tapi belum pandai mendengar. Jadi pendengaran belum ada. Ada mata tapi belum pandai melihat, berarti penglihatan belum ada. Ada hati, qalbu tapi belum ada pemahaman. Ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Supaya kamu bersyukur. Nah, ini saya sampaikan kepada rekan-rekan dokter spesialis Obgyn ya. Obgyn, lalu bidan, saya bilang, Bapak Ibu, kalau membantu orang melahirkan, ini baca An-Nahl 78. Tapi yang paling bagus itu yang bersangkutan membacanya. Si ibu. Suami bantu dengan alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu ayah, itu suami. Bantu istri, lus perutnya, ucapkan dialog dengan anak. Jadikan kau jadi anak yang soleh ya. Jangan nyusahin mama mau melahirkan ya. Dilus-lus, insya Allah. Saya istri saya Pak 4 anaknya. Iya, saya kan tarik napas dulu. Saya istri saya 4 anaknya lahir semuanya tanpa sesar. Ini yang nomor 2. Kenapa? Saya lakukan yang saya bilang tadi ini. Ya, saya bacakan itu surah An-Nahl 78, lalu saya baca Alam Nasrah, lalu saya tambah lagi petuah mertua saya. Nek bojomu kuwi arek bayi, kuwi adus. Kayak adus uang sing mandi junub kuwi itu. Sak rambutmu terus sak sikilmu, mak biur ngono. Banyune luncur kayak ngono anakmu luncur saka perut mamake itu. Yo, bilang semoga lapang kuburnya. Biswarno. Mandi kok Pak. Istri saya mau melahirkan saya mandi.
Mandi dengan niat mohon kepada Allah ini diberkahi. Bagaimana lancarnya air menyiram tubuhku, begitulah lancarnya. Ini lahir jam 9 Pak, 11 November, maka namanya Muhammad Duha Solihin. Dia tak tahu ketika lahir itu macam mana emaknya, boleh yang tahu kan? Nah, abangnya nomor 1 Muhammad Azmi Jauhari. Jadi begitu, ini mungkin ada gunanya kepada kita, terutama yang masih memungkinkan dapat anak atau cucu, disampaikan kepada keluarga. Nikmat pertama nikmat kehidupan, kedua nikmat akal dan jiwa, ketiga nikmat keturunan, keempat nikmat agama. Alangkah bahagianya Pak kita beragama Islam, ajaran agama kita membuat kita berkumpul seperti ini. Dapat anak kita tasyakur. Kenapa? Makin banyak kita bersyukur, makin banyak Allah berikan tambahan. Dan tidak semua orang Bapak Ibu kadang-kadang sempat menengok anak dan cucunya melahirkan. Ini alhamdulillah. Bahkan ada jamaah saya tapi sudah meninggal nih Pak, mungkin Pak Rudi kenal itu, Pak Anas Jatihat. Dia orang Lensum, tinggal di apa sana. Itu dia sempat menyaksikan cucunya lahir, cucunya menikah, dan sempat menyaksikan anak daripada cucunya itu lahir. Berarti cicit. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur. Kita saksikan anak kita menikah, punya anak, dan anak daripada anak kita, cucu kita, insya Allah dapat boleh kita saksikan. Amin ya Rabbal alamin. Nikmat yang kelima adalah nikmat harta. Ini relatif. Ada orang yang hartanya banyak tapi tak sempat dia menikmatinya. Tapi ada orang yang hartanya pas-pasan tapi bisa dinikmatinya, bisa bersama keluarganya dinikmatinya. Tentunya kita seperti itu. Kenapa? Kita bisa menikmati kalau kita mau berbagi. Istilah orang Jawa, kalau amal soleh itu ialah kita yang cari tapi orang ikut menikmati. Contoh paling gampang, kenduri. Awak cari rezeki, dapat, beli beras, beli daging segala macam, dimasakkan, datang tamu, hidangi, pulang bawa bontot. Kenapa? Kita yang cari tapi orang ikut menikmati. Itulah amal soleh yang bermanfaat kepada jiran tetangga. Khairun nas anfa'uhum lin nas. Orang yang paling baik itu ialah yang mendapatkan sesuatu tetapi dia manfaatkan dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, 5 nikmat ini sepertinya kita semua dapat. Terutama Pak Rudi. Nikmat kehidupan, nikmat jiwa dan akal, nikmat keturunan, nikmat agama, nikmat harta. Mudah-mudahan kita ini terus ditambah Allah nikmat-nikmat itu. Tadi sudah saya katakan, yang sehat semakin sehat, yang ada rezeki makin bertambah rezeki, yang ada ilmu makin bertambah ilmunya. Dan mudah-mudahan kelak kita juga seperti ini dikumpulkan Allah Ta'ala di yaumil akhir di surganya Jannatun Naim. Terima kasih. Selamat kepada Ananda Nugraha dan Randy ya. Randy Nugraha dan Royen Akbar. Randy Nugraha dan Royen Akbar. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likafatil anbiya'i wal mursalin. Sya'unillahi lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya bintan solihatan. Wanita nih ya? Ya bintan solihatan samainaki kama samakinlah bi ismil khair wa ismil mubarak. Seren Amelia Akbar binti Ryan Akbar dan istri tersayang Diah Permatasari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman.
Allah jadi wanita solehah, wanita bermartabat mulia, insya Allah kaya, lahir batin dunia akhirat, amin. Soleh, bermartabat tinggi, dengan iman Islam ihsan dan ilmu, kaya lahir batin dunia akhirat bahagia, dan menyenangkan hati ayahnya dan keluarganya. Taqabbalallahu minkum. Ya walad, ij'alhu ya Allah waladan salihan muti'an Allah wa ala rasulillah wa ala walidayhi warfa' darajatihi ya Allah Muhammad Muhammad Abizar Nugraha bin Rendi Nugraha. Ya Allah, cucu kami ini sudah diberi nama Muhammad Abizar Nugraha bin Rendi Nugraha. Waj'alhu ya Allah waladan sholihan muti'an Allah. Jadikan dia anak yang soleh, taat kepadamu ya Allah, wa ala rasulillah, mengikut Rasulullah. Waj'alhu muti'an ala walidayhi, jadikan dia anak yang patuh taat kepada ayah ibunya dan leluhurnya. Warfa' darajatahu indaka, dan tinggikan derajatnya ya Allah bil iman Islam ihsan wa akhlaqul karimah. Dengan iman Islam ihsan akhlak karimah dan ilmu yang tinggi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.